Jadi CTR, thumbnail, harga sama voucher-voucher yang aktif, ya, rating sama review, dan histori konversi. Jadi, halo, saya Om Botak, saya adalah seller mentor Shopee dan TikTok. Saya bantu seller yang jualan di marketplace untuk menaikkan omset mereka hingga 1M per bulan. Bedanya kayak gimana? Ya, nanti kita tunjukkan perlahan-lahan ya. Ini salah satu yang Shopee perhatikan yang ada di balik layar, teman-teman. Nah, saya kasih POV dari kacamata saya sebagai agency atau sebagai mentor ya. Ketika kita kelola tokonya daripada seller yang udah mempercayakan tokonya ke kita, zaman dulu kita ini jauh lebih santai kerja dibandingin sekarang. Santainya gini, hanya dengan lihat dashboard iklannya saja, kita sudah cukup untuk kelola tokonya. Karena dulu kita tinggal cari kata kunci yang tepat, dan kalau memang kata kuncinya itu boncos, tinggal kita ganti pakai kata kunci baru. Itu eranya iklan manual dulu. Ketika ada GMV Max, kita pusing. Karena hanya dengan lihat dashboard itu nggak cukup untuk bisa menaikkan atau scale up daripada toko. Salah satunya kita harus lihat ini, ya, penalti toko. Jadi toko kalau ada penaltinya, iklannya boncos, teman-teman, biasanya. Jaga kesehatan tokomu supaya nggak boncos. Performa chat, ya, makanya seringkali saya juga sarankan yang chatnya itu keteteran, ya, biasanya ini kelolosan karena dalam 12 jam itu nggak dibales, ya, dan setelah dibalesnya lewat dari 12 jam, ini nggak dihitung. Yang ini paling sering kejadian ya, jadi teman-teman cek performa chatmu, biasanya karena ini, ya, adminnya masuk jam 5 sore, malam nggak ada yang bales, besok pagi masuknya jam 8, tapi mungkin sarapan dulu ya, beres-beres dulu, ngopi dulu, jam 9 baru bales. Jadi chat-chat yang masuk ya, karena 12 jam, dari jam 5 sore sampai jam 9 malam, itu dihitungnya tidak dibales. Nah, ini biasanya yang paling sering kelewatan daripada admin chat. Ya, karena mereka pikir, saya udah balas sampai habis, kenapa persentasenya rendah? Ya, dan ini yang dilihat sama Shopee, karena Shopee melihat dengan zaman AI sekarang, gimana caranya kamu servis orang yang sudah masuk ke tokomu. Respon chatnya kayak gimana. Kategori toko ya, jangan sampai kita produknya salah kategori, itu juga akan menurunkan daripada rating toko kita. Geotagging, ya. Saya bahas geotagging karena saya berapa kali, misalnya teman-teman lagi liburan ke Bali, coba cari toko-toko yang mau belanja. Yang muncul biasanya itu toko-toko dari Bali duluan. Saat ini ya. Terutama buat star seller. Jadi, lokasi kita ini sangat-sangat mengaruh untuk ngejangkau pembeli. Teman-teman yang seller Bandung mungkin ya, kalau punya toko di Jakarta, saya rasa itu akan memperluas calon pembelimu. Ya, dan ini adalah strategi growth hack yang salah satu yang paling cepat yang bisa kita lakukan adalah gimana caranya teman-teman bisa scale up. Coba ekspansi ke tempat baru. Ya, teman-teman yang dari Jakarta Utara aja, kalau mayoritas orderannya pakai Gojek, same day ya, atau kalau sekarang bukan Gojek ya, tapi Shopee Express ya, SPX lah ya. Coba kalian pindah ke selatan aja, kalau ke Bekasi atau ke Depok, itu pun sudah nambahin calon pembeli baru dan tokomu akan grow. Ya. Jadi coba pikirin dari sisi lokasi. Tahun ini kan udah stuck ya, teman-teman ya. Dengan pindahin lokasi aja itu sudah nambah traffic ke dalam toko. Memang ya operasional dan lain-lain nambah, kepusingan nambah ya, tapi itu kan resiko yang mau diambil kalau teman-teman kita mau grow ya. Gratis ongkir ekstra dan promo ekstra ya. Ini saya tetap bilang teman-teman, kalau bisa ya. Fee memang mahal sekarang, udah 20% ya. Plus-plus ya sama gratis ongkir sama promo ekstra ya. Tapi kalau bisa ambil. Saat ini ada satu fitur lagi yang kemarin kita bahas di grup ya. Promo ekstra plus. Itu nambah 2%, tapi vouchernya juga lebih gede ya. Kalau memang bisa, menurut saya ambil teman-teman ya, karena saat ini kalau teman-teman perhatiin di dalam aplikasi Shopee, filternya itu udah nggak ada gratis ongkir ekstra. Itu udah basi teman-teman, maksudnya bukan basi tapi itu udah masa lalu ya. Jadi Shopee menganggap semua seller sudah mengaktifkan gratis ongkir ekstra. Yang ada
taggingnya adalah promo extra plus teman-teman saat ini. Jadi kalau mau difilter dengan promo extra plus, nyalain itu. Ya, nggak masuk om budgetnya. Naikin harganya. Ya, naikin harganya. Karena lebih penting kalau produkmu ketika dicari muncul. Dan saya percaya banyak sekali pembeli yang sangat peduli dengan toko-toko yang nyalain itu karena vouchernya lebih gede. Ya, teman-teman mungkin yang di sini sering belanja di Shopee ya, terutama mungkin kaum hawa ya, itu suka kesel kalau misalnya ada mau check out dari beberapa toko sekaligus, tapi ini kok ada satu toko, dua toko yang harganya nggak bisa ngikut vouchernya. Itu biasanya karena dia nggak nyalain promo ekstra ya atau sebagainya. Jadi menurut saya itu penting banget supaya konversimu itu naik. Ekspedisi yang aktif ya. Jadi kalau teman-teman jual barang-barang yang wajib dan mayoritas orang pakainya itu urgent, ini pun menurut saya akan pengaruh di balik layar. Ya, jadi nyalakan ekspedisi yang memang dicari sama pembeli. Nah, Shopee juga menghitung resiko seller. Ya, jadi setiap seller itu punya skor. Yang pertama, cancel rate tinggi. Ya, teman-teman kalau di sini udah performa tokonya bagus, kesehatan tokonya bagus, harusnya nggak seperti ini. Tapi cancellation rate ini jangan sampai tinggi. Ya, harus di level yang kalau bisa 0%, nggak cancel sama sekali. Makanya penting banget gudangnya itu stoknya tuh sesuai sama yang ditampilkan di marketplace. Ya, di sini teman-teman kalau yang belum punya omnichannel nanti kita bantu ya, DM aja ya. Pengiriman lambat, jangan sampai kirimnya lambat juga. Ya. Hari ini juga. Ya, apalagi instan. Ya, harus dikirim segera. Respon rate-nya rendah ya di chat. Rating tokonya kalau bisa 4,8 ke atas ya, toko yang udah di bawah 4,5 ratingnya menurut saya masa depannya itu suram. Udah 4,4 ya 4,3 ya, jangan sampai teman-teman punya rating toko yang jelek, itu dijaga sekali. Return dan komplain dan stok kosong yang berulang. Jadi hal-hal ini yang juga dilihat ketika kita ngiklan, ini adalah performa yang juga dilihat sama Shopee. Nah, di era CPM, ini satu matriks yang menurut saya paling penting adalah matriks CTR. Persentase klik. Ya. Seller yang punya persentase kliknya bagus, dia akan menang dalam era ini karena yang tadinya iklan nggak jalan, sekarang jalan. Budget yang dimakan pun akan jauh lebih banyak dan menghasilkan lebih banyak klik karena CTR-nya tinggi. Dan Shopee suka karena dia mendapatkan lebih banyak tayangan dan biaya per kliknya jadi makin murah. Jadi fotonya harus menarik ya. Karena ketika di era yang lama itu trafficnya merata dulu ya. Kalau di era yang baru trafficnya akan dikasih ke seller-seller yang CTR-nya bagus. Jadi teman-teman mau trafficmu stabil atau naik, benerin thumbnail-nya, benerin CTR-nya ya. Karena kalau enggak, sekarang iklannya nggak jalan, budgetnya kemakan tapi nggak ada yang klik, dan rugi. Dan akhirnya kita makin lama makin turun ya. Jangan sampai tokomu walaupun dalam era sekarang makin lama yang klik makin sedikit dan omsetnya turun. Sekarang dengan inflasi aja harusnya tokomu nggak ngapa-ngapain, harusnya naik omsetnya. Ya kan? Jadi jangan sampai omsetmu turun karena itu. Nah, seller yang CTR tinggi sama CTR rendah ya. Yang tinggi ini Shopee suka ya, kliknya makin banyak. Kalau yang rendah makin lama ya budgetnya terus kemakan tapi nggak menghasilkan sales, ruas yang kita set juga nggak dapet ya teman-teman. Jadi jangan sampai kita punya CTR itu rendah. Tinggi rendahnya di berapa? Ya kalau saya sih ya kita nggak bisa ngomongin industri ya, tapi rata-rata seller itu yang baik itu sekitar 2-5%. Jadi kalau CTR-mu di bawah 2 itu harus dievaluasi sih ya. Karena berarti produkmu nongol dan itu udah bayar, tapi nggak diklik. Bayangin teman-teman naikin CTR-nya 1% aja atau 2% aja, itu udah naikin jumlah traffic yang masuk ke dalam toko secara signifikan. Jadi coba dilihat lebih detail lagi arti dari CTR itu. Ya, jadi CTR, thumbnail, harga sama voucher-voucher yang aktif, ya, rating sama review, dan histori konversi. Jadi ini
harus difokusin sekarang lebih detail lagi, bukannya dulu nggak penting, tapi sekarang menjadi lebih penting lagi, teman-teman. Buat kamu seller yang ingin omsetnya 1M per bulan, subscribe channel Cerita Om Botak supaya kamu dapat konten-konten daging setiap harinya.